Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di channelnya Gino Samudra. Nah, baiklah teman-teman sekalian, melalui video kali ini saya akan kembali memberikan informasi yang sangat penting untuk teman-teman sekalian. Tentunya masih seputar ilmu hipnosis dan pengembangan diri. Nah, baiklah teman-teman sekalian, di tema video kali ini saya akan membagikan tentang bagaimana sih cara mendidik anak tentunya dengan pola-pola komunikasi hipnotik. Nah, biasanya kita nyebutnya dengan hypnoparenting. Nah, masih penasaran kan? Simak dengan selesai. Nah, baiklah teman-teman sekalian, apa sih hypnoparenting? Hypnoparenting adalah cara mendidik anak atau cara mengasuh anak dengan pola-pola komunikasi hipnotik, atau dengan cara memberikan sugesti-sugesti positif kepada anak, sehingga anak bisa memiliki perilaku yang baik dan berkembang dengan baik sesuai dengan saran atau sugesti yang kita berikan. Nah, baiklah teman-teman sekalian, waktu yang tepat untuk memberikan sugesti kepada anak yaitu ketika anak menjelang tidur. Nah, biasanya ketika anak sembari kita nina boboin, ketika anak sudah mau lelap. Nah, lebih baiknya ketika anak sudah mulai sayup-sayup matanya, udah menjelang mau tidur sembari kita nina bobokkan. Nah, disitulah saat yang tepat kita memberikan sugesti-sugesti yang positif. Nah, karena di saat ini gelombang pikiran anak itu di gelombang pikiran bawah sadar. Nah, itu gelombang di mana saat yang tepat atau saat yang baik kita memberikan sugesti positif agar sugesti atau saran yang kita berikan menjadi program di pikiran bawah sadar anak, sehingga apa yang kita programkan menjadi perilaku baru kepada anak kita tentunya ya. Nah, sugestinya seperti apa? Ya, saya beri contoh tentunya sugesti-sugesti yang positif yang akan Bapak Ibu sekalian program kepada si anak. Misalnya, sebut saja namanya misalnya Bintang, seperti anak saya ya. Misalnya, Bintang mulai sekarang jadi anak yang pinter ya. Bintang mulai sekarang jadi anak yang rajin ya. Bintang mulai sekarang jadi anak yang patuh sama orang tua ya. Gitu. Jadi, sugestinya bentuknya penegasan-penegasan yang disampaikan kepada si anak. Tentunya yang positif ya. Jadi, tidak perlu panjang lebar. Misalnya, Bintang jadi anak yang rajin ya, biar tidak jadi anak yang bodoh, kayak gitu nggak perlu. Nah, bentuk sugestinya harus dengan kata-kata yang positif dan sifatnya penegasan, seperti itu. Nah, misal si anak atau anak kita memiliki kecenderungan yang minder, tidak mudah bergaul. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa memberikan sugesti kepada anak kita menjelang tidur itu tadi dengan kata-kata misalnya. Namanya misalnya Bintang. Bintang mulai sekarang dan seterusnya jadi anak yang percaya diri ya. Nah, jadi anak yang mudah bergaul, jadi anak yang banyak teman-temannya, atau jadi anak yang disukai teman-teman gitu. Nah, intinya sugesti-sugesti yang kita berikan secara positif. Nah, karena sering kita dengar perkataan adalah doa, apalagi perkataan itu disampaikan kepada orang tua kepada anaknya di waktu yang tepat, yaitu di waktu kondisi anak menjelang tidur, karena gelombang otaknya gelombang hipnosis di alpha theta, yaitu gelombang di mana saat yang baik untuk memprogram pikiran bawah sadar si anak, tentunya agar anak lebih bisa berkembang dengan baik. Nah, itulah teman-teman sekalian, bisa dicoba ya, bisa dicoba untuk anaknya yang di rumah, untuk bapak ibunya sembari nina bobokkan anaknya. Nah, saya bagikan lagi komunikasi hipnotik yang bisa bapak ibu lakukan kepada anak dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh, saya sering sekali melihat pola asuh anak itu yang salah. Misalnya saya sering melihat anak misalnya mainan pintu, akhirnya kejepit pintunya. Nah, nangislah anaknya.
Terus ibunya mendekat. Kenapa anak nangis? Ini ya, kejepit pintu ya. Oh, pintunya nakal. Pintunya pukul aja pintunya. Pintunya pukul aja. Pintunya nakal ya, gitu. Biasanya saya sering sekali melihat seperti itu. Nah, itu bukan pola komunikasi yang baik untuk bisa diterima anak, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana sih yang baik, yang mengandung sugesti positif? Nah, biasanya bisa Bapak Ibu lakukan seperti ini. Nah, di sini bukan tempat main ya. Besok kalau main di sini, nah sambil tunjukkan alat tempat main dan permainan-permainan seperti mobilan, boneka dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi anak tidak cenderung menyalahkan seseorang dalam kehidupan nanti ketika anak tersebut sudah besar, tidak cenderung memiliki sifat yang menyalahkan seseorang atau objek tertentu. Jadi ketika kita didik, nak, di sini bukan tempat main itu di sini, gitu kan. Pesan positifnya adalah pintu itu bukan tempat main atau bukan alat untuk bermain. Ya, pesan positifnya seperti itu. Kalau misalnya kita memberikan arahan pintunya nakal ya, nah pukul aja. Nah, anak tidak tahu kalau dirinya itu salah dan di tempat yang salah. Jadi cenderung menyalahkan orang lain dengan memukul-mukul itu tadi. Walaupun kadang anak kemudian diem, berhenti nangisnya gitu kan, tapi di situ tidak ada pesan terselubung, tidak ada pesan positif kepada anak, sehingga mungkin nanti anak akan kembali main lagi di pintu, akan kejepit pintu lagi seperti itu. Nah, kalau contoh ini real ya, ketika ponakan saya bermain di rak piring dan kakak saya seperti ini, nak, jangan mainan di situ, nanti piringnya pecah semua nanti. Nah, apa yang terjadi? Ponakan saya ini nurunin piring semua. Jadi piring-piringnya, gelas-gelas diturunin semua, dan ada beberapa piring, 1 atau 2 piring yang pecah, gitu kan. Nah, langsung ibunya dari jauh teriak-teriak, jangan mainan di situ, sini mainan di sini. Nah, sebetulnya anak itu dunianya adalah dunia mengeksplor apapun yang ada di lingkungannya. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, apapun yang dia rasakan, itu langsung bisa mereka eksplor sebagai tanda pembelajaran mereka. Jadi, dan anak itu tidak mengenal kata-kata larangan. Jadi, jangan. Itu semakin anak dilarang, biasanya semakin penasaran. Nah, caranya seperti apa? Pola komunikasi hipnotiknya. Nah, pada waktu itu ketika ibunya teriak-teriak, kakak saya teriak-teriak, anaknya tetap mainan piring. Nah, saya mendekat, saya dekati dia sambil saya rangkul. Nah, ini bukan mainannya adik kan di sana, itu ada mobilan, ada motor-motoran di sana. Yuk kita main di sana, gitu. Nah, langsung ponakan saya itu langsung berhenti mainan piring, mainan gelas itu tadi, langsung ikut saya ke tempat mainan. Langsung mainan mobil-mobilan dan motor-motoran itu tadi. Nah, itulah contoh sedikit contoh pola-pola komunikasi yang sering saya lihat di lingkungan sekitar saya. Dan ini semoga bermanfaat dengan sedikit merubah pola komunikasi kita yang kita sampaikan kepada anak kita, sehingga anak kita bisa lebih mengerti dengan memberikan pola-pola komunikasi secara positif. Nah, mungkin cukup itu saja apa yang saya bagikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipraktekkan Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan video ini. Bersama saya Ginu Samudra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.